karena itu kunci daripada diterimanya amal ibadah. Selain daripada ikhlas. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sudah tahu Kabupaten Bogor mulai kapan pemberangkatan? Ini juga ada kaitannya dengan ikhlas. Bapak dan Ibu, insya Allah Kabupaten Bogor akan mulai memberangkatkan pada tanggal 12 Mei. Pada tanggal 12 Mei yang tergabung di kelompok terbang atau kloter 4. Kemudian ada berikutnya kloter 11. Selanjutnya setelah itu ada kloter 17 dan kemudian ada kloter 25. Nah, itulah kloter-kloter tersebut tadi batasan yang disebut kategori gelombang pertama. Gelombang pertama singkatnya adalah penerbangan dari Indonesia ke Bandara Amir Mahmud Madinah. Langsung ke Madinah. Jadi tidak landing di Jeddah. Kalau gelombang pertama yang terdiri daripada kloter 4, kloter 11, kloter 17 dan kloter 20. Nah, itu masuk kategori gelombang pertama yang ke Madinah dulu. Kemudian ada yang gelombang kedua. Ada sekian kloter 36, kloter 44, kloter 51, kloter 55, kloter 56. Nah, itu disebut gelombang kedua. Yang landingnya, pesawatnya landing di dan tidak langsung ke itu gelombang. Jadi Kabupaten Bogor insya Allah akan ada kelompok terbang 9 kelompok terbang, 9 kloter. Semuanya utuh, hanya satu yang campuran, yaitu kloter 55. Kaitan dengan bahasa ilahan Ibu, abdi sering dan banyak nerima telepon atau WA, Pak Haji, kalau terbaran hubungan berupa kalau terbaran, nah apa nantinya udah terlibat dan terima koper dan kalau tersekian. Apakah itu pertanyaan yang aneh? Udah normal. Hanya dijawab bagaimanapun harus senyum, jangan jebar. Bapak Ibu antara lain contohnya kita mah bukan di kloter 4. Terus gimana tuh Pak Haji? Berkira. Inilah ada hubungannya dengan ikhlas. Jauhnya syariatnya kita diatur untuk mengatur kloter per satu kloter oleh kasih PA. Ya, itu syariat. Hakikatnya harus kita terima dimanapun kita dapat kloter semata-mata dari Allah Subhanahu. Itu tadi harus apa namanya? Ikhlas, ya, harus ikhlas. Kalau tertempat, alhamdulillah. Mungkin di sini ada yang sudah ada informasi dari ketua yayasannya kloter di alhamdulillah. Kemudian ada kloter 11, alhamdulillah. Kloter 17, alhamdulillah. Kloter 25, alhamdulillah. Gelombang pertama. Gelombang kedua ada kloter yang tadi disebutkan, mulai dari kloter 30 sampai dengan kloter 50. Di mana tuh kloter gelombang kedua tetap ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu, yang kloter awal kloter 4 dengan kloter 56 terakhir pelaksanaan naiknya sama. Yang sudah keluar nggak bisa tawaf, wukuf duluan nggak bisa, karena wukuf boleh tidak boleh selain daripada tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah dijelaskan.
Jadi apa yang harus dijadikan? Oh, buat rumah. Mantap kayak pulang-pulang. Boleh gitu, tapi bukan berarti ngagurutu. Kalau ngagurutu hakikatnya kepada yang mengatur, hakikatnya kepada Allah. Bulatkan lillahi agar pengorbanan tidak sia-sia. Bu, apakah sedikit kita pengorbanan? Luar biasa. Dari sisi materi bukan sedikit. Dari sisi waktu 11 tahun kan Bu ya? Yang berangkat tahun ini, yang setor tahun 2003, sekarang tahun 2020, berapa tahun ngantri? Emang sebentar 11 tahun. Pengorbanan yang luar ikhlas, sia-sia pengorbanan sejauh itu. Kalau enggak terima saja. Jadi yang pertama dengan yang terakhir pelaksanaan hajinya sama. Bagaimana? Yang pertama lama menunggu waktunya datangnya waktu wukuf. Gak bisa wukuf duluan. Yang tengah-tengah tidak terlampau lama menunggu datangnya waktu wukuf. Yang terakhir apalagi sudah dekat ke waktu, hanya saja yang pertama selesai haji tentu pulang duluan. Ulah yang kompanuri orang balik kecil lah hanya kos ka masjid kebiasaan datang paneri balik kan gitu biasanya akhirnya. Jadi nggak tertib kalau gitu teh. Jadi pengertian daripada keikhlasan Bapak Ibu harus total, harus kapan, jangan sepotong. Kapan Gus? Nah kemudian Pak Haji, nah ini teh ada mayoritas jamaah Nurul Falahnya, itu namanya dia babakan madang, Cisedeng ya. Nurul Falah kira jawabnya mungkin di yayasan itu, jadi mau umum. Tidak kapasitas, tapi nanti khusus ketika perkumpulan di Yayasan Nurul Falah akan disampaikan. Yang penting mas siapa kalau terjadi. Keinginan kloter 4, tapi kalau memang belum saatnya nggak usah sedih, nggak usah kecil. Nah itu apa namanya terkait dengan ikhlas. Lillahi kloter berapapun siap. Ya. Kemudian keikhlasan harus lebih lebar. Pada saat kita berangkat di Mekah maupun di Madinah, dapat hotel jauh. Kualitas hotel beda dengan sejen. Yang lain mah bagus, yang ini mah kurang ngegurutu. Bahkan lebih dari dulu komplain, bahkan ngeklaim bahasanya demo. Sangat sekali ibu lakukan Bapak Ibu itu tidak akan pernah merubah ya. Karena sudah disetting sedemikian. Jadi syukuri aja, terima, termasuk menu makan. Sebelum makan ya, yang begini-begini aja lah makan teh, bina-bina tuh menggurutu. Karena dengan sikap seperti itu tidak akan pernah terjadi perubahan, tetap aja seperti itu standarnya. Jadi lebih baik terima. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dipahami tentang kapan mendapat kesempatan berangkat. Semuanya akan berangkat, tidak akan lepas daripada kloter 4 sampai kloter 50-an. Nah, semuanya insya Allah akan berangkat. Pastikan pelaksanaan haji di sana baik yang berangkat pertama, tengah-tengah dan terakhir lari. Tanggal 9, tanggal 8 siap-siap ke Arafah, tanggal 9 wukuf di Arafah. Insya Allah walaupun sekilas akan disampaikan. Bapak dan Ibu, kaitan dengan ikhlas lillahi ta'ala, lebih kurangnya anggaplah cukup pengertian daripada
Niat Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh, upayakanlah untuk ikhlas lillahi. Kemudian Bapak dan Ibu, paling tidak Bapak dan Ibu memahami tentang pengertian haji yang tadi sudah disampaikan. Apa sih itu haji? Apa itu umroh? Pengertian haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, bermalam dan melontar di Mina, kemudian tawaf, sa'i dan tahap dan amalan-amalan lainnya. Itu namanya pengertian haji. Ada pengertian berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i dan bersyukur dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Setelah kita paham tentang itu, kemudian yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu, syarat, wajib dan rukun, atau syarat, rukun dan wajib, baik syarat umroh maupun syarat haji, baik wajib haji maupun rukun haji, baik wajib umroh maupun rukun umroh. Ini kalau tidak mungkin urutan dengan itu, karena kalau berurutan juga ya insya Allah mungkin ada yang berurutan, ya mungkin waktunya yang kurang memadai. Karena mau tidak mau kita harus sepintas sekalipun harus tuntas menyampaikan sampai dengan pelaksanaan umroh dan haji. Karena nanti hari Sabtu akan dilaksanakan praktek. Kalau sampai jam 12 mungkin cukup, mungkin tidak. Ibu siap enggak kalau sampai asar? Siap enggak? Alhamdulillah, Bapak dan Ibu ahli ngaji ngawadul. Kalau Bapak dan Ibu siap sampai asar, abdi anu teu siap. Normal saja Bu ya, sampai jam 2. Kalau lebih dikit ya biasa lah ya, apa kurang sedikit apa lebih. Kemudian Bapak dan Ibu, syarat wajib haji dan syarat wajib umroh tadi sudah disampaikan dan sering baca buku manasik ya. Ya? Belum dapat. Ya? Syarat wajib haji. Bapak dan Ibu memenuhi syarat atau tidak untuk melaksanakan ibadah haji? Syarat haji, syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah Islam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah syarat yang pertama memenuhi. Syarat yang kedua balik dewasa. Bapak Ibu terus balik? Oh, terus balik? Sudah kadaluarsa atau mungkin sudah super balik? Berarti syarat yang kedua memenuhi. Yang ketiga berakal. Nggak mungkin kesini kalau tidak berakal. Syarat yang ketiga memenuhi. Yang keempat merdeka. Bukan abid, bukan aman. Alhamdulillah. Yang kelima istito'ah. Bapak dan Ibu kan melalui proses pemeriksaan kesehatan. Bisanya melunasi bagian porsi yang masuk karena dinyatakan oleh medis alhamdulillah memenuhi syarat, sehingga menjadi wajib Bapak dan Ibu untuk melaksanakan haji dan umroh. Setelah itu Bapak dan Ibu harus memahami juga tentang rukun haji dan wajib haji. Rukun haji adalah ihram, niat, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, haji, bercukur, menggunting rambut, tahallul dan tartib. Itu rukun haji. Kalau salah satu rukun tidak dikerjakan, tidak sah hajinya dan
tidak bisa dibayar dengan dam. Itu rukun haji. Rukun haji itu ada 6. 1 ihram, ya. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima bercukur tahalul, menggunting rambut tahalul. Yang keenam kalau salah satu tidak dilaksanakan yang tadi disebutkan karena rukun haji, maka konsekuensinya tidak sah haji. Yang kemudian berikutnya rukun umroh. Rukun umroh adalah ihram, niat, tawaf, sa'i, bercukur, gunting rambut dan tertib. Ya, tidak ada wukuf. Ya, kalau rukun umroh. Kemudian berikutnya wajib umroh. Wajib umroh adalah ihram, niat dari mikot. Dari mikot, nggak boleh sembarangan niat, harus di tempatnya. Yang disebut istilah di manasik mikot. Mikot itu ada mikot makami, ada mikot zaman. Mudah-mudahan sedikit bisa keulas nanti. Yang kedua mabit timus dari sambil sunat mengambil kerikil batu untuk melontar. Yang ketiga mabit di Mina atau bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumroh dan melontar jamarah. Jumroh Aqobah hari pertama tanggal 10, melontar ketika jumroh ula wustu Aqobah di tanggal 11, 12 dan 13. Kemudian yang kelima menghindari dari perbuatan yang dilarang pada saat berihram. Bapak dan Ibu harus rajin buka catatan yang ada larangan ihram agar mengetahui. Kalau tidak mengetahui yang dilarang, ya mungkin saja bagas. Karena dikira tidak dilarang. Penting harus memahami, mengetahui minimal sering membaca apa-apa saja sih larangan ihram. Saat berihram tidak boleh dikerjakan. Yang kemudian berikutnya tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Bapak dan Ibu wajib haji. Ketika ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka sah hajinya. Cuman wajib membayar. Nah, beda tadi dengan rukun. Kalau rukun salah satu tidak dikerjakan, tidak sah hajinya dan tidak bisa dibayar denda dengan dam. Kalau wajib haji salah satu tidak dilaksanakan, maka sah hajinya tapi wajib membayar dam. Berikutnya, Bapak dan Ibu harus memahami juga jenis-jenis haji. Jenis haji. Haji itu boleh kita lakukan dengan cara tamattu, ifrad dan qiran. Jadi boleh salah satu dari tiga itu suka-suka itu. Bapak mau melaksanakan haji A, yang penting bagaimana kita cara melaksanakan haji tamattu. Bagaimana caranya melaksanakan haji I? Bagaimana caranya melaksanakan haji qiran? Boleh salah satunya. Secara umum, kalau kita melaksanakan haji tamattu, diawali atau mendahulukan umroh terlebih, baru kemudian haji. Cara seperti itu wajib membayar. Dan sekali lagi, kalau haji tamattu melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian haji. Cara seperti itu wajib membayar. Nah, gitu. Kemudian haji ifrad. Haji ifrad melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kemudian Cara seperti itu tidak wajib membayar. Nah, mana tinggal ibu bapak pilih. Kemudian haji qiran. Haji qiran pelaksanaan haji dan umroh bersamaan di dalam satu kali di satunya. Cara seperti itu wajib bayar. Yang tidak wajib bayar kan pelaksanaan haji apa? Ifrad. Bapak dan ibu mau melaksanakan haji ifrad? Silakan. Cuma tadi disampaikan
ada bedanya. Mungkin pakai ihramnya lah lama, dan menjaga larangan ihramnya cukup lumayan berat karena lah haji ifrad terhindar dari harus memotong seekor kambing untuk satu orang, memotong satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Kalau ifrad tidak perlu membeli kambing, tidak perlu memotong kambing, atau membeli kambing tidak, tapi tamatu. Sedangkan tamatu harus dam. Kalau enggak mau beli kambing, damnya bukan oleh kambing, boleh Bapak Ibu tamatu wajib dam, damnya melaksanakan puasa 3 hari di musim haji di Mekah, 7 hari di Indonesia. Boleh. Baik, Bapak dan Ibu, singkat saja, pelaksanaan haji tamattu pelaksanaannya umroh terlebih. Ceritanya gelombang pertama atau gelombang kedua. Kalau gelombang pertama kita landing di Madinah, dengan kata lain ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua landing di Jeddah, yang terus ke Makkah. Kalau yang gelombang pertama ke Madinah dulu, nanti pulangnya dari bandara Jeddah. Kalau gelombang kedua landingnya di Jeddah, terus ke Makkah, selesai haji baru ke Madinah, pulangnya dari bandara Madinah. Ya. Itu maka jentek bagian kayak bakal dihitungkan loh. Tidak perlu dihafalkan. Kaitannya dengan tempat mikotnya, barusan disampaikan agar nyambung ke tempat mikot. Ceritanya Bapak dan Ibu, kita sudah sengaja berangkat walaupun tergabung di kloter berapa? Gelombang pertama tadi ke Madinah. Kita kebetulan mau kloter 4, kloter 11, 17, 25 gelombang pertama. Jadi landing di bandara Madinah. Sampai di bandara Madinah, proses imigrasi dan bea cukai, kemudian petugas sudah nyambut kita di sana, kemudian bis sudah disiapkan untuk mengangkut Bapak dan Ibu kloter sekian JKS asal Kabupaten Bogor menuju hotel Madinah. Bapak dan Ibu nggak usah ngomong aja di anak hotel. Petugas di sana banyak yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Jangan khawatir. Lagi pula di sana nggak usah namanya ai kurang paham mah. Bahasa Araban jadi salah. Udah meningkat bahasa kurang bahasa Indonesia. Banyak Pak yang di sana udah bisa bahasa Indonesia. Bahkan kalau menjualin uang rupiah juga laku. Bahasa itu Jokowi. Maksudnya boleh beli dengan uang rupiah. Jangan itu kan dipikirkan. Pikirkan menurut tadi rukun wajib, ya. Harus bagaimana dan harus seperti apa. Di Madinah akan ada kegiatan selama 8 hari 12 jam. Isi hotel yang telah disiapkan sesuai dengan yang telah diatur dari sebelumnya. Kalau tersekian asal Kabupaten Bogor di hotel, nggak usah protes mau rada deket, mau rada jauh, mau kurang bagus, mau bagus dan sebagainya. Terima, alhamdulillah, agar nyaman. Kenyamanan akan tergantung kita. Dan sesuatu dipikirkan yang mungkin tidak akan berubah. Ngapain ngejelimet? Lebih baik terima apa? Ucapkan alhamdulillah, nikmatku. Hari ikhlas mah semuanya juga akan terasa. Bu bageula bobogohan teh jeung eta keur bujang jeung parawan. Lamun ikhlas kudu bogoh, lamun dicibit ikhlas kena ikhlas nyeri teu. Hah? Karena naon? Karena ikhlas berangkat dari Bogor. Kalau mengikhlas insyaallah doyelnya tidak mungkin akan jadi pikir.
selama di Madinah ada kegiatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Upayakan tidak kurang dari 40 waktu. Toh waktunya pun disesuaikan. Maka dikasih waktu rata-rata 8 hari 12 jam. Bisa saja 41 waktu atau pas 40 atau lebih 42. Selain itu ziarah-ziarah ke Raudhah, ke makom Nabi dan 2 sahabat di dalam masjid. Yang di halaman Masjid Nabawi ada pemakaman umum pakai, termasuk sahabat Nabi, salah satunya ada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ada masjid bersejarah, masjid para sahabat, masjid Gumamah dan lain-lain yang tidak memerlukan bis karena ada di seputar Masjid Nabawi. Ada jadwal, Bapak Ibu tinggal memperhatikan nanti informasi dari ketua regu yang bersumber dari ketua rombongan dan bersumber dari petugas kloter bahwa kita akan ada kegiatan menggunakan bis yang serempak 1 kloter berbarengan yang disediakan oleh muasasah. Nggak perlu bayar, gratis. Pantas kan gratis namanya. Nah kemudian naik bis sesuai rombongan atau bagaimana situasinya akan mengunjungi Masjid Kuba, Kiblaten, Qonna, Uhud, Majro'ah Amur. Masjid Kuba, Kiblaten, Qonna, Uhud, Majro'ah. Insya Allah sampai di hotel selesai kegiatan itu sebelum zuhur, sehingga kita masih sempat leluasa untuk sholat zuhur di Masjid Nabawi. Supaya di ujung tidak ada pertanyaan, bagaimana kegiatan di Masjid Nabawi di Madinah bagi ibu-ibu yang men? Apakah di itu maksudnya oke? Enggak, sama hukumnya. Enggak boleh. Jadi enggak boleh ke masjid, enggak boleh kumaha tuh Haji arba'in teh meunang. Namun baru 4 hari ibu-ibu main 1 hari 5 waktu. Kalau 4 hari 20 waktu. Ya, sedangkan arba'in teh 40 atau ai kaboromen mah Pak. Ibu-ibu mah lain arba'in meureun 20-in. Apakah itu jadi pikiran? Tidak usah. Hakikatnya ibu dapat fadilah arba. Kenapa? Karena tidak sholatnya memperhatikan hukum yang sedang tidak boleh jadi nggak usah jadi pikiran. Atau kemudian seumpama di hotel kecapean tidur, bahkan 1 kamar semuanya tidur, bangun-bangun yang sholat, yang habis sholat sudah bubar. Allah, ciling salahkeun, ciling sesel, tibrah teuing situ ngahudangkeun, kumaha ngahudangkeun mana nak kerek ya? Ada yang tinggal. Enggak usah begitu, Pak. Bu, keluar berjamaah, udah waktunya keluar, udah bubar. Kita berapa orang yang di kamar yang sama-sama ketiduran, udah berangkat ke masjid. Berempat atau bertiga, siapa yang jadi imam? Kemudian sebaliknya jadi makmum, itu masuk kepada berjamaah. Berjamaah tidak harus dengan imam Masjid Nabawi saja. Sesama teman, 1 imam, 1 makmum berjamaah. Ukuran berjamaah adalah bukan hanya imam saja. Imam 1, makmum 1 itu nggak usah jadi ribut begitu. Kadang-kadang kalau kurang dijelaskan dan tidak dipahami, jadi sesal. Ya, mengakibatkan ya, kurang nyaman, kurang enak. Setelah ceritanya ringkas Bapak dan Ibu, selesai waktu di Madinah lebih kurang 8 hari 12 jam. Kemudian ada informasi besok siap-siap jam sekian untuk menuju Mekah. Tentu mempersiapkan di hotel. Setelah kita mendengar, perhatikan hari apa dan jam itu mundur ke belakang untuk persiapan mandi adus sudah. Kemudian di mana? Di hotel, motong kuku, terus ngerok dulu. Namanya hukumnya kalau enggak apa-apa, cuman
memang tidak dapat pahala setelah itu pakai ihram. Setelah kita menghitung jam berapa kita informasi akan berangkat dari hotel ke Mekah, yang kemudian siap-siap jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai leha-leha, karena perjalanan yang diatur sudah disetting jam sekian harus berangkat. Tidak akan mungkin ada toleransi yang barangkali lambat 1 jam 2 jam sampai menunggu. Lagi pula kalau ditunggu bikin kesel orang. Kemudian saatnya kita disuruh naik bis, sudah dalam kondisi pakai ihram. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum sampai di Bir Ali dan belum melaksanakan niat, itu kain ihram baru dipakai doang, belum terkena larangan ihram. Masih boleh ngapa-ngapain, ya, belum terkena larangan ihram. Kenapa dipakai itu Pak Haji di hotel? Bukan saja di sana aja, nanti di Bir Ali untuk lebih praktis. Sementara kalau di Bir Ali harus buka ihram, buka baju biasa pakai ihram dalam kondisi iruk pikuk di Bir Ali, Bapak bisa lihat nanti. Tapi kalau sudah pakai ihram, kemudian pastikan ketika mau turun dari bis akan menuju Masjid Bir Ali, kemudian bagi laki-laki pastikan sudah tidak ada yang pakai celana dalam atau kaos dalam atau apapun bentuknya yang dilarang pada saat berihram. Kalau untuk mungkin kalau ada yang udah banyak ini kan ada di lembaran halaman sekian jenis-jenis larangan itu tolong sering dibaca ya, agar kita mengetahui berupaya untuk tidak melakukan itu yang dilarang pada saat Kemudian masuklah ke Masjid Bir Ali dalam kondisi sudah pakai ibu-ibu berpakaian busananya ihram. Ibu-ibu mah ringan karena busanya sama dengan busana sholat gitu ya. Jadi pada saat ihram sama dengan sholat. Di sholat kan auratul mar'ati di sholat jami'u badannya ilal wajah wal kafain. Aurat perempuan di waktu sholat seluruh badan kecuali wajah dengan 2 telapak. Begitu juga pada saat jadi nggak ada bedanya. Nah kalau bapak-bapak yang tadinya pakai peci, salah satu larangan ihram nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh yang pakai peci atau topi atau apa saja yang melekat di kepala. Ini ada dus aqua ya yang itunya. Pada saat kita berihram kondisinya rada panas, dipakai pelindung Pak. Kalau begini caranya boleh nggak? Ini kardus ceritanya. Kita sedang berihram, perlu pelindungan untuk tidak kena langsung terik matahari. Pakai ini apa saja boleh nggak? Kan tadi nggak boleh tutup kepala, boleh nggak nih? Dan jangan grogi, boleh. Yang tidak boleh yang nempel di kepala. Untuk grogi ada disebut kok. Benar disalahkan, ayo obatnya. Kalau benar. Nah, seperti contohnya Pak Hayul. Boleh laki-laki pada saat ihram pakai payung, boleh, asal payungnya jangan ditempel. Pengertiannya kan jangan menutup kepala yang menempel di kepala. Adapun kalau tidak nempel mah boleh. Nah kemudian setelah yakin masuk ke Masjidil Haram, satu sama lain saling mengingatkan. Ibu-ibu khususnya dengan ibu-ibu seumpama ininya kurang rapi, termasuk berserakan rambut ada yang kelihatan, tolong diomongkan. Bukan nyamuk jadinya. Bedaan, ibu, ya, kita sama-sama rapi-rapi, jangan sampai ada rambut yang terlihat. Terlebih pada saat mau tawaf, karena rambut 1 lembar pun, bahkan sepotong sekalipun dari 1 lembar, tetap yang namanya aurat mah bukan masalah banyak dan sedikitnya. Orang
nggak boleh kelihatan. Nah kemudian bapak-bapak juga udah pastikan kalau ada yang masih pakai peci, tolong diomong Pak, tolong ya saatnya kita buka peci, saling ingat. Setelah itu lakukanlah sholat. Laksanakan, upayakan pada saat masuk ke masjid, lakukan selalu melaksanakan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Setelah tahiyat masjid, kecuali di Masjidil Haram kalau mau tawaf, nggak usah tahiyat masjid. Jadi pada saat bapak dan ibu masuk ke masjid, di masjid manapun dan dimanapun dan jam berapapun, upayakan dahulukan sholat tahiyat. Kecuali kalau ke Masjidil Haram kita akan melaksanakan sholat sunat, nggak usah tahiyat masjid dulu, langsung pagilah tahiyat masjid sudah dapat, walaupun tidak dilaksanakan. Masuk Bil Ali. Itu teh apa? Bil Ali teh tempat mikot. Mikotnya disebut mikot makani di mana tempat yang dari arah Madinah mau ke Mekah harus di situ. Mikotnya nggak boleh selain daripada di situ. Kalau yang dari arah Madinah, kita kan gelombang pertama contohnya ya. Jadi di Madinah dulu selesai Madinah, kemudian ke Mekah. Mikot makaninya adalah di Bil Ali. Udah sholat sunat tahiyat masjid, kemudian sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ihram. Apalagi kalau kebetulan kita setelah subuh jam-jam 7 jam 8 sebelum zuhur bertepatan kita ke Masjid Bil Ali, lakukan sholat duha dulu. Dan setiap ada kegiatan dimanapun ketemu masjid, kalau saatnya sholat duha, mumpung di sana sholat dulu, kan sok biasa tiap orangnya biasa, kan jadi acara lah bentuk teh. Namun sudah biasa. Nah, itu biasa mah di mana-mana kayaknya jong-jong ya. Nah kemudian setelah itu pastikan kita akan melaksanakan niat yang sempurna di Bir Ali. Setelah ada di Masjid Bir Ali, setelah melakukan sholat A, B, C, kemudian sebelum keluar dari masjid, kemudian sebelum ke bis kita laksanakan sunat niat yang kembali kepada tadi gelombang awal mayoritas melaksanakan haji tamattu. Pastikan di situ haji tamat. Kalau haji tamattu melaksanakan umroh terlebih. Agar nyambung di situ, kita akan melaksanakan haji tamattu. Maka haji tamattu pengertiannya mendahulukan umroh dulu. Maka di situ niatnya jangan salah, nawaitul karena kita akan melaksanakan melaksanakan haji tamattu diawali dengan umroh terlebih dahulu. Yang sudah apa ya Bu ya? Insya Allah udah apa? Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Jangan pahili, jangan ketukar. Kalau niat umroh nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Giliran haji nawaitul hajat wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi kalau umroh nawaitul umrota wa ahramtu biha. Kalau haji nawaitul hajat wa ahramtu bihi lillahi. Bagi gimana kalau lupa baca itu, insya Allah nanti peran daripada TPID, Tim Pembina Indonesia, peran daripada ketua yayasan, termasuk peran sumbangsih kelebihan pengalaman siapapun jamaah untuk lebih saling mengingat bahwa saatnya kita melaksanakan ini. Biasanya insya Allah setelah kumpul bapak dan ibu, sekarang saatnya kita melaksanakan ini. Karena kita akan melaksanakan haji tamattu, maka di sini niatnya niat umroh. Karena tamattu mendahulukan umroh terlebih dahulu, baru kemudian haji. Nanti kita kumpul semuanya, kemudian dipandu atau masing-masing. Pastikan sempurna melaksanakan ini.
nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Atau mau yang pendek, mau yang panjang-panjang boleh, gitu ya. Labaika Allahumma boleh. Tapi kalau mutawasid yang pertengahan, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi, di dalam hati iringi lafaz tadi. Dan ada talafut niat, ada nih. Yang tadi talafut niat, niatnya terbaca di dalam hati. Lafaz tadi diucapkan, iringi di dalam hati. Aku niat umroh dengan berihram karena sholatnya kita baca takbiratul ihram. Niat dulu. Sholli fardhu di al-barakati mustaqbilal Ka'bah. Ada alillahi ta'ala subhanahu. Allah pada saat melafazkan Allahu Akbar yang disebut takbiratul ihram, di dalam hati aku niat sholat zuhur 4. Kita juga sama. Di umrah juga sama. Bisa mengucapkan talafuznya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, hati iringi aku niat umroh dengan berihram karena Bapak dan Ibu tolong di situ harus jujur. Jangan menjolimi diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Apabila belum yakin, ulangi. Apabila belum yakin, ulangi. Kenapa? Itu yang menentukan amalan berikutnya. Tergantung niat sempurna atau tidak. Padahal kalimatnya cuma nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena, tapi itu akan berdampak luas ke amalan berikutnya. Tergantung pada niat di mikot itu. Antara lain apa contohnya? Berikutnya kan tawaf 7 putaran, tawaf berikutnya sa'i 7 balikan, sa'i terus tahallul. Akan sia-sia tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan kalau tidak sempurna niat di mikot. Makanya tolong untuk lebih diperhatikan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi, aku niat umroh dengan berihram karena. Setelah itu baca talbiyah 3 kali, kemudian sholawat dan yuk kita bareng-bareng baca talbiyah. Ceritanya kita sudah hari sudah melaksanakan sholat dan sebagainya, sudah niat. Detik itu juga jaga larangan udah surat larangan ihram jaga. Ya. Terus kemudian kita baca talbiyah. Yuk ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 3. Kemudian setelah 3 kali baca sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu terus doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita doa naon? Minum air jam-jam. Jadi baca doa Allahumma kalau kan eta ipoh mah poho nya. Jadi setelah itu selesai doa terus talbiyah lagi 3 kali, kemudian sholawat doa terus begitu. Naik ke bis, jangan sampai keliru naik bis. Perhatikan sebelum turun nomor bisnya diingatkan atau foto ya. Karena bis ribuan bis dengan tujuan yang sama dan hampir nyaris banyak bis yang sama. Nah kemudian Bapak dan Ibu kalau udah selesai jangan sendiri-sendiri cari-cari bis, mendingan kalau tepat. Kalau bis di sana nyari ke sono akan repot semuanya. Bareng
dari Masjid Nabawi Bir Ali, setelah selesai kegiatan termasuk niat, sambil jalan bareng menuju bis, sambil teruskan kumandangkan labbaik Allahumma labbaik. Setelah sampai di bis, tolong cek masing-masing teman-teman apakah sudah ada semuanya. Terlebih peran daripada ketua dan rombongan untuk ngecek anggotanya. Kemudian kalau udah siap, alhamdulillah, nanti supir akan nanya, Haji, malas tamam? Tamam, naon tamam teh? Jawab salah satu, kalau memang udah kumpul, alhamdulillah ya Syekh, kalas tamam. Kalas, tuh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, manena jawab, alhamdulillah, kalas tamam. Bagaimana? Mulai berangkat. Sepanjang jalan Bapak dan Ibu, tolong semampunya talbiyah kumandangkan. Karena kita sudah di dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji yang diawali dengan umroh terlebih dahulu. Jaga larangan, kemudian baca talbiyah. Biasanya, dan itu biasa alami. Yang pertama serep semarak. Nah, berikutnya beberapa kali udah kurang semarak. Nah, berikutnya sampai udah hampir nyaris rada sepi. Nah, berikutnya sepi banget dan ngetik gersaraan. Apakah boleh? Boleh. Saat berihram boleh tidur. Boleh tidak punya wudu. Ada yang kejadian, Pak Haji, tolong ke supir suruh ke pinggir dulu. Kan kita sedang berihram, saya pipis dulu, jangan ada. Biasanya insya Allah di bis itu ada toilet. Kalau kita mau kencing, mau buang air, mau buang angin, sedang berihram, jangan ditahan, penyakit. Ya. Karena boleh tidak punya wudu. Untuk tidak ada pertanyaan di belakang, bagaimana saat berihram dan niat ihram umroh di Bir Ali, kemudian yang usia subur sedang men. Bagaimana yang seperti itu? Tetap pakai jangan sholat. Terus kemudian niat ihram umroh. Hanya saja bedanya pada saat kita sampai di di Mekah, di hotel Mekah, kemudian setelah selesai kamar dan sebagainya, kita di lantai berapa, di kamar nomor berapa, dengan siapa-siapa satu kamar, istirahat, kemudian barang bawaan yang memungkinkan sudah ada di kamar. Kalau koper besar biarkan jangan musik, nanti akan ada di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Kalau geser-geser sedikit mah keliru, atau tinggal neangan atau ambek-ambekan. Karena kita pada saat sedang berihram, jaga ropas busuk kita. Karena sedang kemudian berangkatlah menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan apa? Tawaf dan sa'i. Tawafnya tawaf umroh, sa'inya sa'i. Kenapa sa'i umroh, tawaf umroh? Karena di mikot juga kita nawaitul harus nyambung. Tawaf umroh, sa'i, karena di mikot nawaitul Nah, itulah rangkaian pelaksanaan haji tamat, mendahulukan umroh terlebih selesai sa'i, kemudian tahallul. Apakah di situ sudah ada istilah tahallul awal tahallul sa'i? Belum, nggak ada di situ mah. Tahallul umroh. Bagaimana yang men tadi? Tetap pakai tetap nih. Ya, hanya batur sholat, ulah karena nggak boleh, haram bagi yang sedang men. Bagaimana tawaf? Tawaf sama dengan sholat, harus suci. Bagi yang men, istirahat aja dulu di kamar, di hotel. Jangan ikut ke masjid untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kemudian iraha tuh, pertanyaannya, ya iraha wa ibu bener semangatnya. Ya. Kalau sudah suci, cepat mandi. Kemudian kepada ketua rombongan atau kepada pembimbing dari unsur yayasan tinggal cerita, alhamdulillah habis tosu. Nanti jangan takut diterlantarkan. Cuman selama itu tetap jaga larangan tetap pakai jaga larangan. Setelah suci cepat mandi. Kemudian cerita,
nanti insya Allah tidak akan dibiarkan sendiri, nanti akan dipandu. Ya. Nah itu bedanya. Jadi ketika kita sampai di Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, berarti udah selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi urutan umroh itu niat ihram umroh di mikot. Kalau gelombang pertama di Bir, kalau gelombang kedua di Jeddah atau di Yalamlam. Sampai di Mekah tetap jaga larangan dan sudah sempurna melaksanakan niat di mikot tadi. Sampai di Mekah sesuai kesepakatan mau istirahat 1-2 jam, kemudian sepakat untuk melaksanakan rangkaian ibadah meneruskan ibadah ke Masjidil Haram, yaitu melaksanakan tawaf dan sa'i dan tahallul. Setelah itu gunting rambut, tahallul, sudah bebas lah, sudah tidak terkena larangan kembalilah ke hotel, silahkan buka ihramnya, mandi keramas dan seterusnya, pakai pakaian dia, alhamdulillah, selesai umroh. Ya, selesai umroh. Nah, tinggal bagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana yang sepuh kena banyak lansia? Tahun ini hampir 45.000 jamaah haji Indonesia yang lansia. Nah, yang lansia pada saat datang di Mekah sudah proses tadi di Bir Al-Udaniyah, pakai ihram, kemudian jaga larangan ihram. Yang sepuh nanti istirahat dulu di kamar dengan tetap menjaga larangan ihram. Nanti setelah selesai yang muda-muda, yang jumlahnya banyak, baru nanti petugas maupun pembimbing dari yayasan untuk mendampingi bapak-bapak yang memerlukan alat bantu tawaf sa'inya pakai kursi roda. Jadi nggak boleh bareng, nggak bisa bareng. Itu demi Jadi Bapak dan Ibu udah selesai penyampaian masalah pelaksanaan umroh. Udah paham ya? Kalau ragu-ragu jawab paham itu maksud kewelnya. Pakai tere. Kalau ditanya paham. Pede, percaya diri, pemangku cewek kayaknya. Karena kalau ilmu haji, Pak, dibandingkan dengan ilmu sholat, jauh lebih berat ilmu sholat. Kalau haji hanya yang rukun, yang bersifat bacaan, cuma niat. Niat haji nawaitul hajjah, niat umroh nawaitul Adapun bacaan nggak ada yang hukumnya rukun. Doa dalam tawaf putaran 1-7 bukan sifatnya rukun. Sa'i dari Sofa ke Marwah bacanya panjang-panjang. Amalan petunjuk ulama di Arafah baca ini, ratusan kali, bukan sifatnya rukun. Yang jenis bacaan adalah yang rukun di dalam haji dan umroh. Nawaitul umrota kalau umroh, nawaitul hajjah kalau cuma di segitu. Kalau istilah pinjam di sholat, rukun kaulinya cuma itu. Ya. Rukun kaulinya cuman coba nilai sholat Pak, takbiratul ihram rukun kauli kudu bener. Terus setiap rakaat Fatihah rukun kauli. Kalau tidak dibaca sempurna enggak sah sholatnya. Terus baca tahiyat di tahiyat akhir, tasawuf akhir itu rukun kauli harus benar. Baca sholawat di rakaat kedua, rakaat terakhir, tahiyat sholawat ke Nabi itu rukun kauli. Salam yang ke katuhu, yang ke kanan itu rukun. Banyak rukun yang jenis bacaan. Ketika contohnya Fatihah tidak sempurna baca Fatihah, jangan balik kalimatnya, jangan hurufnya, tasdid nggak ke bawah satu, nggak sah Fatihahnya. Konsekuensinya tidak sah sholatnya. Makanya kalau dipikir-pikir gampangan kene haji ketimbang Ibu ayah tuh sok liurnya, tuh kumpul tuh kudu dipikirkan. Wajib abdi mah teh daekeun tiga sane. Nya kunaon teh tuh bener. Kemudian tidak nikmat makan. Kenapa? Itu apa kita semua kalau juga. Terus Pak Abdi bari dihipun, emang emak, ibu, siksa kudu apa? Memang Pak Haji boleh tak apa? Mana itu apa itu kumahakeun itu. Boleh ke bolotnya itu nyak itu keayaan. Tapi kembali kepada itu bukan jenisnya rukun.
bukan jenis tapi apa sifatnya? Doa. Putaran tawaf ke 1 sampai 7, sa'i dari Bukit Safa ke Marwah 7 balikan, yang panjang-panjang, yang dari pikiran ke bapak dan ibu, karena tidak apa-apa, itu bukan jenisnya rukun. Kalaupun nggak dibaca, nggak apa-apa. Atau dibaca membaca, bukan yang itu. Sifatnya doa. Ayo buatnya naon? Menta. Kasaha kaal. Lamun teu bisa menta, atuh sampaikeun we doa menta kaal. Naon anu dipenta Pak Haji? Atuh da teu kudu nyakeun, pasti anu dipenta ka Allah, mau dipake ka hayang ku. Siapa yang tahu apa yang kita mau? Teu kudu nyakeun ka batur, pasti kita yang lebih tahu apa yang kita mau sampaikan ke Allah. Ku bahasa naon? Sunah ge Allah mengartieun, ngaku dese teuing. Diyakini bapak dan ibu, walaupun suami dan istri, pasti keinginannya ada yang makanya itu mah doanya sampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah. Kalau bahasa apa saja, Allah Maha mengetahui. Bapak dan ibu kan tidak yakin sama keinginan. Kalau untuk bisa dimengerti, saya berikan contoh sedikit. Bapak dan ibu berangkat haji berdua, suami ceritanya suaminya ngadua di Multajam di depan Ka'bah. Bilang sama istrinya, mah aminin ya, kita berdoa, siap. Gitu ya. Suaminya di depan berdoa, di belakang istrinya amin. Padahal yang diaminin doanya suami, mereka nanti ya Allah, mudah-mudahan istri abi balik terima kasih, sing sadar dicandu. Hari istrinya di belakang nanti amin. Tadi bu. Sampai di rumah, kemudian bener nyandung. Mamepan istrinya, mah kenapa jadi marah? Kan doa kita dikabul. Doa di mana? Waktu di sana, waktu mama ngambilin, bapak bilang, ya Allah mudah-mudahan mama istriku biar sadar dicandu. Kan mama ngambilin. Katipu. Itu menunjukkan bahwa keinginan itu berbeda. Tidak ada alasan untuk harus semua itu. Tidak ada. Kemudian contoh yang kedua, berbedanya keinginan. Seumpama ada ulama, ada kiai punya pondok pesan di Multajam di Makom Ijabah, minta kepada Allah antara lain kemungkinan ngaduannya teh, ya Allah mudah-mudahan dikabul biar banyak santri gitu ya. Wajar kan kalau punya pondok pesantren, wajar. Tapi kemudian ada juga seseorang di Multajam berdoa, kebetulan rumah warung boga toko, usahanya boga. Ya Allah mudah-mudahan biar banyak santri. Begitu doang keduanya. Pasti hayang laku jualan. Beda enggak dengan kiai tadi? Itu survei membuktikan. Ini untuk memberikan pemahaman bahwa yang bisa tidak harus kita pikirkan. Jangan menghambur-hambur energi dipikirkan, padahal tidak harus sejauh itu. Bukan enteng-enteng Pak ya? Bukan. Nah setelah itu Bapak dan Ibu tadi sudah dianggap selesai pelaksanaan jam 11 kurang. Ya? Masih lama ya? Tapi aku mah capek deh. Ibu dan bapak ini. Tapi artinya insya Allah tidak akan lama, insya Allah jam 12. Sebelum jam 12 mungkin selesai, karena tinggal pelaksanaan haji dan umrohnya sudah. Nanti sebelum pelaksanaan haji, kegiatan di Mekah orang maraton kedua-lahnya, orang baru 4 lahnya. Abe cereh gitu kan ya. Baik Bapak dan Ibu, selama di Mekah,
Baik yang gelombang pertama, gelombang kedua sudah selesai melaksanakan umroh dengan pelaksanaan diawali dengan niat ihram di mikot, nawaitul umrota, sampai di Mekah, tawaf umroh, sa'i umroh, tahalul. Ceritanya kita udah sampai udah ada di hotel, sudah pakai pakaian dia, alhamdulillah satu rangkaian ibadah umroh udah selesai. Kemudian di hari 1-2 hari setelah melaksanakan itu, Bu, jangan dulu terlalu banyak kegiatan. Istirahat untuk memulihkan kondisi. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik yang memerlukan fisik. Jangan memforsir. Masih panjang perjalanan. Masih panjang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita insya Allah akan memanfaatkan selama di Mekah sebelum datang waktu wukuf untuk survei city tour, keren namanya, city tour. Survei kemana? Ke Arafah. Pakai apa? Pakai bis. Pakai bis. Boga bisna ente, atuh kudu nyewa. Sanu nyewana, orang babarangannya sewa, nanya. Gitu. Kemudian berhubungan kalau ada kebersamaan, insya Allah menjadi kalau pakai taksi mungkin satu orang bisa 100-200 rial. Kalau pakai bis bersamaan mungkin bisa hanya 25 rial untuk survei ke Arafah. Masih jauh ke tanggal 9. Agar apa? Agar tahu rute lokasi yang akan kita laksanakan dalam rangkaian urutan ibadah di Arafah. Nah, Bapak dan Ibu akan bersama-sama nanti ke Arafah. Sebelum jauh waktunya wukuf, sewa bis pakai pakaian biasa, rileks. Nah, ini Arafah. Nanti kita akan wukuf di Arafah tanggal 9. Ini Arafah teh. Minimal jadi tak. Di Arafah terdapat apa? Jabarah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hajar. Dan terdapat di situ juga ada Masjid Namiroh. Setelah selesai di Arafah, mengenallah ini Arafah untuk tempat wukuf. Kemudian selesai wukuf, menjelang maghrib atau habis maghrib, kita akan diberangkatkan menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah itu tadi dikontrol. Oh, ini Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, bis rombongan kita yang city tour itu, gitu ya. Kemudian ke Mina. Kiri kanan akan nampak kelihatan kemahan untuk tempat jemaah, dan kemudian akan nampak kelihatan tempat melontar. Jumratullah buswa apa? Nanti akan dijelaskan dan minimal kita survei ya lebih kurangnya gambaran lah bahwa itu Arafah, Muzdalifah, di Mina dan tempat melon. Kemudian kembali ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, gunung yang bersejarah. Ada Jabal Nur, ada Jabal Sur, gitu ya. Apakah itu wajib? Enggak. Apakah kita ngapain ke Jabal Nur, Jabal Sur? Jangan minta musyrik, minta ke gunung musyrik. Jangan. Itu hanya mengenang sejarah Nabi. Sejarah kita jelaskan bahwa inilah gunung yang bersejarah. Ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Jabal Nur terdapat Gua Hiro, di mana Nabi bersemedi di situ. Kemudian turun ayat yang pertama disebut wahyu pertama, yaitu diterima oleh Nabi dari Allah melalui malaikat Jibril yang disebut wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu Jabal Nur. Jabal Nur terdapat Gua Hiro. Gua ada yang biasa suka ada sedikit keliru. Gua Hiro itu di Jabal Sur. Gua Hiro di Jabal Nur. Jabal Nur terdapat Gua. Kemudian selesai itu dijelaskan riwayatnya, sejarahnya. Kemudian ke Jabal Sur. Di sana di Jabal Sur ada Gua Sur, bukan Gua Sur, di mana Nabi waktu itu hijrah ke Madinah, yang diancam oleh kafir Quraisy mau dibunuh bersama Abu Bakar ini. Perjalanan ke hijrah ke Madinah, mampir dululah di
ke Jabal Nur ada gua, masuklah Nabi ke gua Sur yang diancam diuber-uber oleh kafir Quraisy. Sampai kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi sampai ke mulut gua. Tapi ada pertolongan dari Allah, spontan Nabi masuk, kemudian ada laba-laba ditutup dengan sarang laba, ada merpati sedang bertelur. Kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi, yang ngancam Nabi, melihat ada sarang laba-laba dan merpati, berbeda pendapat kafir Quraisy, kemudian nggak mungkin Muhammad ada di dalam, karena kalau saja di dalam pasti sarang laba-laba itulah pertolongan Allah. Jadi Jabal Sur ada gua Sur. Jabal Sur ada gua Sur. Jabal Nur ada gua di. Setelah selesai itu mungkin ada waktu bisa mikot umroh ke Tanaim atau ke Jarod. Selama kita di Mekah menunggu waktu ceritanya sudah sampai ke saat-saat waktu wukuf. Paling tidak sudah tanggal 2 atau 3 Dzulhijjah. Stop, kurangi, atur aktivitas kegiatan untuk mempersiapkan fisik dan lain-lain dalam rangka melaksanakan puncaknya ibadah haji yang tadinya sering keliling-keliling di toko-toko, nah, batasi ya. Nah, artinya Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa mengukur kegiatan semangat yang terukur gitu ya. Nah, kemudian sampai dengan saatnya tanggal 8 Dzulhijjah sampai, berarti 1 hari lagi ke waktu wukuf. Kita siap-siap berangkat dari Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sekaligus ihram pun dan niat pun di tanggal 8 dari hotel Makkah. Sebelum berangkat ke Arafah. Sebelum berangkat ke Arafah. Makanya tolong untuk tidak banyak aktivitas yang dianggap kurang perlu. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah, ibu-ibu akan mendapat informasi dari ketua kloter, mungkin estafet ke ketua rombongan dan ketua regu, semuanya jamaah harus tahu. Besok tanggal 8, ibaratnya besok tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau boleh kita ngecek apa istilah di bulan Dzulhijjah tanggal 8? Hari Tarwiyah. Tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 10 hari Nahar. Tanggal 11 Tasyrik yang tanggal 12 Tasyrik yang kedua. Tanggal 13 Tasyrik yang ketiga. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 10 hari Nahar Lebaran Idul Adha. Tanggal 11 hari Tasyrik pertama. Tanggal 12 hari Tasyrik kedua. Tanggal 13 hari Tasyrik ketiga. Kenapa itu dibahas? Karena pelaksanaan haji puncaknya di situ. Puncaknya sebenarnya 5 hari selesai. Namun ayah angkot maka itu termangkat ya angkot tanggal 7 ya, balik tanggal 17 bulan haji. Nanti angkot itu ayahnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu itu mundur seperti kegiatan waktu di Madinah sebelum ke jam berapa kita dapat informasi jadwal berangkat ke Arafah. Itu harus diperhatikan. Itu mundur kira-kira idealnya mandi dulu. Kemudian pakai sebelum pakai ihram boleh semprot pakai wangi ke badan, jangan ke pakaian ihramnya. Kemudian motong kuku, ngeret bulu-bulu daripada baju liwatnya. Nah, kemudian setelah itu di apa namanya? Di hotel
kita sama-sama untuk mengikuti petunjuk kumpul di satu tempat. Setelah tinggal 1 jam lagi ke informasi jadwal keberangkatan ke Arafah, kita akan dapat jelas kloter 17 atau kloter 25 Kabupaten JKS asal Kabupaten Bogor diberangkatkan ke Arafah siap-siap jam 2 umpama. Jam 2 itu mundur. Ibu lebih paham saya mandi ihram harus jam berapa, kemudian siap-siap foto buku dan sebagainya, ngalap sunat jam berapa, kemudian pelaksanaan sholat sunat ihramnya jam berapa. Kalau jam 2 jadwal informasi jadwal ke Arafah, sholat sunat ihram setelah sholat zuhur. Kita sholat zuhur saking getolnya pada jam 2 mau berangkat ke Arafah, mana harus pakai ihram dan sebagainya, ke Masjidil Haram. Ibadah berangkatnya buah iman ya nama di Masjidil Haram itu akan sangat terjadi kesulitan. Karena tidak bisa sembarang masuk ke Arafah, harus pakai tasreh, harus ada izin makam dan sebagainya. Nah kemudian setelah kita sampai ke waktunya zuhur, 2 jam lagi sebelum berangkat kita sholat zuhur di musola hotel. Di musola hotel. Kemudian insya Allah akan ada informasi sekaligus habis sholat, karena kita udah pakai itu. Setelah sholat zuhur tidak kemana-mana di musola hotel untuk melakukan rangkaian berikutnya adalah bersama-sama dipandu. Nah, hanya beda pada saat dibir. Kalau dibir Ali nawaitul karena niat Kalau di Mekah tanggal 8 siap mau menuju Arafah, sudah pakai ihram. Tanggal 9 untuk wukuf. Apa yang dibaca niatnya? Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi. Pastikan yakin, apalagi ini haji. Betul-betul kita udah sempurna, sudah tertib, sudah yakin melaksanakan di mana? Di hotel Makkah. Sebelum naik bis. Kemudian semuanya diyakini sudah melaksanakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi. Aku niat haji dengan berihram karena seperti tadi waktu di Ali contoh pelaksanaan umroh. Setelah itu sudah datang kewajiban untuk menjaga larangan ihram. Sama larangan ihram, mau ihram umroh, mau ihram haji sama. Larangan ihram jenisnya A, B, C dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu berangkat bareng-bareng sesuai dengan bis yang ada informasi nomor berapa, tergantung maktab berapa. Nanti bis akan ada sebelum berangkat kita insya Allah akan sudah tahu maktab berapa, nomor rumah berapa, nomor hotelnya hotel A. Insya Allah sebelum berangkat akan tahu. Nanti di sana kita akan memperhatikan maktab berapa angkutan bis menuju Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Dipastikan ada nomor sesuai dengan maktab kita. Seumpama maktab 30, itu bis jangan salah kita naik di nomor bis 30. Ada tulisan maktab 30. Kalau kita maktab 30, jangan sampai salah naik. Mau ke Arafah naik bis di nomor maktab 30 contoh. Kemudian talbiyah, jaga larangan ihram selama perjalanan ke Arafah. Jaraknya lebih kurang 25 kilo sampai 30 km. Tergantung posisi di mana kita, apa di Rawodo, apa di Sisa, di Mahbajin, apa di Bahutma, apa di Jarwal, Taisir, Biban, Sari Sitin, Sari Mansur, Mispala 1, Bahutma, Nakasa, Kuday, ini saja mana. Ini apa lagi? Jadi barangkali Bapak dan Ibu nanti pada saatnya kita akan melaksanakan haji berangkat dari hotel dan sudah sempurna niat menuju Arafah tanggal berapa?
disebut hari tarwiyah. Kalau nggak pergi haji, ibu sok disunatkan puasa di hari tarwiyah tanggal 8 dengan di hari Arafah tanggal 9. Temenang puasa tanggal 10 Lebaran haram. Walaupun tanggal 8 tanggal 9 disebut hari tarwiyah dan hari Arafah, bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji nggak usah, tidak disunatkan. Kalau yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, contohnya yang di Mekah kayak yang tidak melaksanakan haji orang Mekah, atau di Indonesia sunat melaksanakan puasa di hari tarwiyah dengan hari Arafah. Kalau yang sedang ibadah haji Bapak dan Ibu tidak disunatkan, dan kudu puasa, lebihkan dari kudu ke wali kuliah. Kenapa? Karena ibadah haji ibadah fisik, perlu kurang. Makanya sok syarat keadilan, menampakkan keadilan hukum, maka tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa. Ayat alhamdulillah. Pagi alhamdulillah lima ke di tanggal 8 kita Arafah, di tanggal 8 teh abdi puasa. Alhamdulillah itu teh. Padahal masalah. Kemudian tanggal 8 bisa sore, bisa maghrib, bisa isya, tergantung kita dapat giliran jam berapa berangkat dari hotel menuju Arafah. Sampailah tanggal 8 sore, maghrib atau malam tanggal 9. Sampainya di Arafah, isi kemah sesuai dengan maktab kita ada nomor besar, pasti bis akan membawa kita sesuai dengan maktab. Tong khawatir kita bisa jeung rombongan yang di mana ya batu urang teh dibawa ke mana, pasti ke maktab yang sama, dijamin. Jangan jadi pikiran yang tidak baik. Turun dengan tertib, barang bawaan jangan sampai ketinggalan, kemudian bawa masuk ke kemahan yang sudah disiapkan. Tolong Bapak dan Ibu perhatikan natur masing-masing. Ibu-ibu kelompok ibu-ibu, bapak-bapak kelompok bapak. Andai kata kita dapat satu barak yang kapasitas ratusan, tolong posisi ibu-ibu memposisikan dari sejak datang. Perhatikan arah kiblat. Kalau nggak tahu nanyain, banyak petugas maktab di situ. Pen kiblat, mana sih ya kiblat? Namun kita pakai pan pen gitu ya. Kiblat istilahnya. Dengan isyarat begitu aja berarti dia tahu nanyakan arah kiblat untuk ngambil posisi. Ibu-ibu umpama arah kiblat ke sana, umpama ini kemahan. Ibu-ibu bapak-bapak ambil posisi di depan, sepotong ke depan. Ibu-ibu sepotong ke belakang. Apa maksudnya? Agar nanti pada saat waktu sholat tidak harus rubah posisi lagi. Kan sebenarnya sederhana, Pak. Tapi kalau itu ibu-ibu malah di depan, maknya ibu-ibu di depan, ya, nah itu akan pabaliut lah. Tapi kalau sudah dari mulai posisinya kita atur sedemikian rupa, kemudian laki-laki ambil posisi di depan ke arah kiblat, perempuan di belakang laki-laki yang sama arah. Pada saat waktu sholat udah tinggal berdiri. Ya. Sederhana tekniknya, tapi manfaatnya. Pada tanggal 8 sore hari atau malam hari kita baru datang. Belum saatnya, Bu. Belum saatnya, baru tanggal 8 sore atau 8 malam. Kapan waktunya wukuf? Besok harinya, tanggal 9. Ngapain kita di Arafah? Jaminan ada karena belum wukuf. Jangan takut. Dijamin minum, buah, roti, makan, insya Allah. Cuman kalau sedikit dan banyaknya, ya nggak tahu. Enak dan tidaknya tergantung kita menerima. Kalau mau enak makanan apapun, kita ikhlas menerima. Misalnya rasanya enak. Malam tanggal 10, tanggal 9 sudah ada di Arafah, tapi belum saatnya, Bu. Apa yang kita kerjakan? Silahkan mumpung di Arafah baca tasbih, Al-Quran, sholawat. Bagaimana kalau capek? Tidak ada obat yang mujarab kalau capek kecuali
mau pakai apa-apa juga, insya Allah itu yang paling yakin akan menghilangkan rasa capek. Istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, nah kalau haus, itu obat alami. Kemudian istirahat, tidur. Setelah makan, sholat, pekerjaan teh tadi itu disampaikan sama Al-Mukarram, tidur, sholat, makan, istirahat. Selama di sana, memikirkan usaha, ayah anak minta jajan, cucu minta jajan, tidak memikirkan. Jangan mikirkan kondisi, jaga untuk dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, kemudian keesokan harinya tanggal 9 sebelum subuh harus siap-siap untuk ngantri di kamar mandi atau tempat wudu karena terbatas jamaah jutaan atau di kelompok itu ribuan, kamar mandi, toilet terbatas, kemudian harus bisa mensiasati waktu melihat skor untuk tidak terlampau panjang antrian. Batur kesare kene kita udah bangun ya, menjelang waktu subuh, kemudian sudah berbaris membentuk sapan sholat menunggu waktu subuh, yang kemudian waktu subuh melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian boleh bapak dan ibu keluar dari kemah untuk menghirup udara segar. Keluar dari kemah. Semalaman kan di kemah, walaupun istirahat tidur, tapi mungkin akan lebih enak terasa kalau keluar dari kemah menghirup udara segar pagi sambil membatak tangga ya. Kemudian apakah sudah saatnya wukuf? Belum. Secara umum wukuf itu tanggal 9 Jul. Harus detail kapan mulainya. Kemudian bapak dan ibu boleh, cuman kalau di foto-foto ya nggak dilarang, tapi jangan terlalu berlebihan. Hanya 1-2 kali kenangan. Ya, tapi tidak dijadikan sebagai untuk jadi bahan pamer. Nah, kami pak di rumah teh, mami ini aku di Eropa. Obat rumah terasa panas, saya pernah dingin, dina kulkas meren jijikna. Jadi yang begitu-begitu jangan punya sikap seperti itu. Hanya sekadar untuk kenang-kenangan yang dalam batasan-batasan tertentu. Pada saat menjelang zuhur, bapak dan ibu harus siap-siap untuk ngantri di kamar mandi untuk berwudu. Untuk persiapan dimulainya detik-detiknya menjelang zuhur. Sebut saja kalau zuhur umpama jam 12, mungkin di sana berbeda. Jam 11 harus siap-siap sudah selesai berwudu. Kemudian ambil tempat sesuai dengan barisannya. Bentuk seperti sapan sholat. Kemudian setengah 12 atau 1 jam, setengah jam, 30 menit kedatangnya waktu wukuf, waktu zuhur akan mulai wukuf dengan diawali mendengarkan atau mengikuti khutbah Arafah. Siapa yang bacanya? Ibu bapak mah udah dengerin aja. Ya kayak di masjid Pak, Jumatan kan cuma khotib yang baca khutbah. Kita jamaah mendengar, tapi harus bagian daripada rukun. Kemudian bapak dan ibu dengan khusyuk mendengarkan yang dibaca oleh siapapun khutbah Arafah. Bisa PPI, bisa ketua keloter, bisa ketua yayasan, bisa ketua rombongan, atau salah satu jamaah, itu tidak baku. Harus siapa yang siap lillahi khutbah Arafah. Insya Allah pelaksanaan khutbah Arafah menjelang waktu zuhur, lebih kurang datang waktu zuhur sudah mau selesai khutbah Arafah. Setelah selesai kemudian berjamaah sholat, tidak harus beranjak kemana-mana. Di situ tinggal siapa yang tampil azan, kemudian qomat, kita laksanakan sholat berjamaah di kemahan, tidak harus keluar. Bagaimana pelaksanaannya? Mayoritas melaksanakan sholat qosor jamaah takdim, dilaksanakan
di waktu sholat zuhur. Asar dilaksanakan di waktu zuhur yang disebut jamak takdim. Dari 4 menjadi 2 jadi qashar. Lengkapnya qashar jamak takdim. Waktu asar dikerjakan di waktu zuhur. 4 menjadi 2. Qashar memendekkan, jamak ngumpulkan. Ya. Yang bisa diqashar itunya pasangannya. Zuhur bisa diqashar, asar bisa dijamakannya. Zuhur dengan asar, nggak bisa asar dengan maghrib. Nah, kemudian maghrib bisa diqashar dengan apa? Dengan isya. Isya bisa dan bisa dijamak. Kalau maghrib bisa dijamak, tidak boleh Ese niatna fadlu rakaat. Kumaha niatna? Sejak kalau sholat maghrib bisa rakaat setengah. Yang bisa diqashar yang 4 rakaat, yaitu isya dari 4 menjadi 2, asar 4 jadi 2, zuhur 4 jadi 2. Itu diqashar. Pasangannya zuhur dengan asar. Mau jamak takdim, mau qashar jamak takdim, mau qashar jamak takdim. Kemudian maghrib dengan isya bisa dijamak, isya dan maghrib, tapi maghrib tidak bisa diqashar. Kalau subuh mencil tidak bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Kemudian berikutnya setelah selesai di Arafah, ya, setelah waktu wukuf, kita baca doa amalan di Arafah. Setelah sholat kita belum mulai doa-doa apapun ya, amalan di Arafah, tapi sudah datang konsumsi giliran makan. Padahal kalau nunggu selesai tawaf wukuf bisa saja 3 jam. Bagaimana? Tapi biasa tidak kalah pentingnya fisik jika harus jaga, lapar juga ubarnya, tidak ada kecuali makan dulu, apa-apa makan. Kalau ditanya ke jamaah pasti 100%. Bagaimana makan dulu atau kita melanjutkan doa? Makan dulu gitu ya. Setuju. Boleh? Boleh. Selesai di Arafah, menjelang maghrib sudah ada yang dipersiapkan untuk menuju Muzdalifah dengan menggunakan bis sesuai nomor maktab. Ceritanya dari Arafah menuju Muzdalifah. Turun dulu di Muzdalifah, turun sesuai dengan nomor maktab sekian. Akan diturunkan di situ. Berapa lama di Muzdalifah? Kemudian insya Allah akan mulai bergerak. Selesai dianggap selesai atau minimal kita harus sudah lewat tengah di Muzdalifah. Baru mulai bergerak setelah mendekati jam 12 malam. Ya. Dari Muzdalifah apa yang kita kerjakan? Bermalam di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Pengertian mabit tidak bermalam, tidak harus tidur. Mau tidur silakan, tidak tidur nggak apa. Yang pasti malam tanggal 10 ada di Muzdalifah. Itu wajib. Bagaimana kalau hukumnya mengambil kerikil batu untuk melontar sunnah? Mau di situ boleh dan banyak batunya dan dapat pahala sunnah. Di samping tidak harus repot-repot lagi mengambil kerikil batu di Mina. Kalau tidak ngambil di situ nggak apa-apa, tapi nanti di Mina. Setelah selesai nanti akan berlanjut dari Mina menuju dari Muzdalifah menuju Mina. Kemana? Langsung ke tempat Jamarat? Melontar enggak? Ke kemah Mina dulu. Dalam kondisi kita tetap pakai jaga larangan. Kemudian masuk ke kemahan sudah diplot sebelumnya. Saat-saat kita sepakat istirahat berapa lama menuju tempat melontar. Dalam kondisi pakai jaga larangan saling jaga keutuhan rombongan. Berapa siapkan batu? 7. Di hari pada saat itu disebut istilahnya tanggal 10 hari nahan. Ada kewajiban kita untuk melontar jumroh akobah. Siapkan batu 7 plus 1 untuk cadangan. Jadi bawa batu 8. Berangkat sambil
jaga larangan ihram karena masih berihram. Berangkat menuju. Kalau di Muaisim, rata-rata Indonesia akan melewati 2 terowongan tempat jumroh. Jaraknya berapa? Bisa 7 kilo, bisa 5 kilo, bisa 4 kilo, bisa 3 kilo. Ya, tergantung. Mudah-mudahan kita dapat yang tidak terlampau jauh. Pada saat sampai di Jamarot akan terlebih dahulu ketemu Jumrotul Ula. Keluar terowongan sudah di area Jamarot akan ketemu Jumrotul Ula. Pada tanggal 10 sedang kondisi berihram, lewatin, jangan dulu di lon. Kemudian berikutnya ada di tengah Jumrotul Wusta, lewatin juga pada tanggal 10. Nah, yang dilontar yang paling ujung Jumrotul Aqabah. Siap-siap dengan rileks, jangan panik. Kemudian udah yakin, udah dekat dan sebagainya. Jangan panik dari jauh. Nggak tahu melayangnya batu juga nggak ke kiri, nggak tahu kena tahu enggak. Pastikan harus sabar dan tidak menjolimi dan mengganggu orang lain. Tartib bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah yakin itu di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayang tereh 7 disakaligeus. Sahapan enggak? Sah, cuman hitungannya 1 kak. Jadi kurang genepi ke mana nih kan batuna? Eta mana diborolog. Jadi hitungannya 7 kali lem dengan 7 kerikil batu. Di sini dipegang 8. Terus kemudian udah yakin di depan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa 1 tanya 8, berarti udah cukup 7. Kemana gedung ieu? Dek di balai dokter jadi sia-sia. Dek dipijen jadinya nggak apa-apa. Mau dibawa juga ke mana? Buat besok. Yang boleh nggak boleh dibawa ke rumah. Nah kemudian setelah itu ikuti rombongan. Setelah selesai ngadu anak yang dirinya diusir oleh askar. Nanti di tempat yang netral, yang luas, yang tidak mengganggu aktivitas orang dan tidak dilarang oleh askar. Tahalul. Di situ disebutnya tahalul awal. Tahalul haraman ihram sudah halal kecuali muqaddimah, berhubungan suami istri, nikah dan menikahkan belum boleh. Kembali ke kemah Mina. Lepas ihram, keramas, mandi dan seterusnya, pakai pakaian biasa. Selama hari itu kita istirahat, pagi, siang, sore, malam, nggak ada aktivitas. Makan, tidur, istirahat. Makan, tidur, sholat, istirahat. Besoknya tanggal 11 melakukan yang sama, berangkat menuju Jamarot. Hanya siap batu 20 saat, karena yang akan dilontar ketiga jumroh. Kalau kemarin makan tanggal 10 1 jumroh, 7 kali lem dalam kondisi pakai di hari kedua tanggal 11 siapkan batu 20 saat, sudah tidak pakai yang dilontar pertama yang kita jumpai Jumrotul Ula. Kemarin makan dilewatin, di hari kedua dilontar 7 kali lontar, kemudian menuju ke yang di tengah Jumrotul Wusta 7 kali lem. Kemudian yang terakhir yang ujung yang kemarin dilontar satu-satunya di hari kedua mah Ula, Wusta, Aqabah. Jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemarin bari habis berapa? 7. Jadi berapa? 28. Terus kemudian setelah selesai nggak usah tahalul lagi, nggak usah gunting rambut lagi. Ya, udah kembali ke kemana ke kemahan. Istirahat lagi siang, sore, malam. Besok harinya baru kita siapkan lagi batu sebanyak 20. Pelaksananya sama dengan hari kemarin. Kondisinya pakai pakaian biasa. Nah, setelah selesai itu kembali ke tenda. Kalau kita mau napar awal, siap-siap pulang dari Mina ke yang disebut napar awal tanggal 12, pulang dari Mina dengan memperhatikan syarat napar awal.
Kalau mau naparsani bermalam lagi di Mina, malam tanggal 13 nah melontar lagi ketika jumroh, siapkan batu lagi 21. Rinciannya begini, kalau napar awal habis batunya 40 sepi dengan rincian tanggal 10 7, tanggal 11 21 sama dengan 28, tanggal 12 20 28 tambah 21 49. Kalau napar sani ditambah 21 49 ditambah 21 sama dengan 70. Dengan kesimpulan, kalau napar awal habis batu atau perlu batunya 49. Kalau napar sani perlu batu dan habis batunya 7. Ceritanya selesai di Mina, kemudian ke Mekah, ke hotel. Setelah di hotel sepakat kita jam berapa akan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i haji. Sudah pakai pakaian biasa, sudah tidak pakai ihram. Kemudian berangkatlah menuju Masjidil Haram. Ya. Mau melaksanakan tawafnya tawaf haji, tawaf ifadah, sa'inya sa'i haji. Ya, istilah Bapak dan Ibu agar tidak keceletot, tidak salah pelaksanaan. Kalau mengatakan tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 7 putar karena start dari sini nyampe ke sini lagi 1 putaran. Kalau sa'i istilahkan biasakan 7 balikan, bukan 7 putar. Kalau 7 putaran bisa begini, sofa marwah, marwah sofa biji, atau leklok 14 balik. 7 saja udah lumayan, karena jarak dari sofa ke marwah lebih kurang 420 meter sekali. Dikali 7 3 kilometer, bukan gelabora ya. Setelah itu kemudian selesai tawafnya tawaf rukun haji. Kemudian sa'i di Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 balikan, mulai dari Sofa selesai di Marwah. Nah, selesai tahallul disebutnya. Tahallul sani. Tahallul sani disebutnya tahallul sani. Apa gunting rambut? Enggak. Ngahalalkan bukan disesa. Enggak boleh mukadimah, enggak boleh gaul, enggak boleh nikah. Setelah tawaf dan sa'i selesai, tahallul sani, sok arek neangan kamar barokah kopi. Gitu ya. Kayak hubungi we ati gitu ya. Pagi beres yo alhamdulillah sudah tahallul sani. Ai abi pas malu pagi sing malu orang ini. Sudah bagus puasa berapa poe. Gimana ayah kamar barokah gitu ya. Ya lamun ayah mungkin dituduhkeun, tapi kenyataannya mah sok areraeun teh deh. Ya, kahayang ayah tapi malu tinggi gitu. Setelah selesai itu, alhamdulillah kita nyantai sudah melaksanakan, selesai melaksanakan rangkaian ibadah tinggal nunggu sebelum pulang akan meninggalkan Mekah tawaf wada. Setelah tawaf wada, alhamdulillah tinggal nunggu kepulangan berdasarkan jadwal yang akan berangkat ke Jeddah, mau take off-nya dari Jeddah. Kalau pulangnya di gelombang pertama. Halo buat al-hajar makfuro. Saya dan makfuro. Amalan sholihan makfuro. Tijaratan dan kabur. Lima mafi sudur. Akhirnya ya Allah, ini guru mati lagi. Alhamdulillah kita diterima oleh Allah. Tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram tentang doa untuk para tamu. Setelah berulang kan rasanya di kampungnya banyak ya. Terus kemudian menodorkan diberi cai jajah kebagian balik di Mekah pembuaka disertai diawali bunga wadul. Kuhayang kabagina kita dijajah dicampur lebih loba air mineral supaya kabagi jangan kita nggak bohong. Karek balik di Mekah terus nggak bohong. Saayana we kabagenan atuh berek, kabagenan atuh bersiale rezekinan. Nah, terus kemudian ketika dituangin apa saja, nah kejagaan sok banyak yang Bu Haji, Teh Haji, ini Haji, Kang Haji, Ah Haji, anu lah tuh.
Kadang-kadang mereka kesak di kelek-kelek daerah. Di mana naon tuh? Namun kira-kira bisa tuh. Iya weh. Dah, bilangnya. Atuh teori mah cara mah tong elek-elek deui gitu ya. Tong elek korokok lah kan. Tapi ada insya Allah nanti akan saya share atau dibagikan di fotokopi. Ada maujud untuk para ketika kita pulang dari Mekah dan karena diaminin oleh malaik sebanyak 40 insya Allah bakal dijabah. Nah, di mana Allah balik ashabana, Allah balik ashabana wa ikhwanana wa akribana ila Makkah wal Madinati wa bariku di ziarati wa makbarati baitika rasulika muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta teh intina karumakeun kita insya Allah masih cuci baru pulang haji dan diamini oleh malaik agar mereka bisa berangkat haji. Barangkali Bapak dan Ibu tidak ada kesempatan untuk tanya jawab, mereka hati Sabtu belanya. Nah kemudian berikutnya Bapak dan Ibu hari Sabtu jangan lupa semuanya nggak boleh ada yang absen karena teori tidak akan terlampau tepat ketika tidak disertai dengan praktek karena ibadah di insya Allah ya, di tempat abid itu ada yang udah tahu, ada yang tahu. Kalau yang belum tahu begitu kesana teh itu sangat sederhana, nggak usah ngomongin gitu lah ya. Nah itu keadaannya ada miniatur Ka'bahnya, ada miniatur Sofa Marwahnya, ada miniatur Arafahnya, ada miniatur Muzdalifahnya, ada miniatur kemah Minanya, ada miniatur tempat jamarotnya Ula Wusta. Insya Allah. Saling doakan Bapak dan Ibunya. Insya Allah nanti kalau yang Nurul Farah nanti bersama-sama saya berangkat dengan Ustaz Ridho dengan hajah kita. Kalau yang yayasan lain, insya Allah saling doakan nanti kita bersama-sama melaksanakan haji di musim ini. Yang penting mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur, ibadah kita disertai dengan ikhlas lillahi, harapan kita diterima ibadah amal ibadah haji dan umroh kita. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.